Hari ini kita mau bicara tentang God as my horn of salvation. Tuhan adalah tanduk keselamatanku. Salah satu istilah yang paling gak bisa kita ngerti. Kalau kita bilang oke, Gunung Batu, I know. Kalau Tuhan adalah kota bentengku, I know. Kalau Tuhan adalah sumber sukacitaku, I know. Tapi kalau Tuhan tanduk keselamatan, what is that? Tanduk. Ngapain Tuhan mau nanduk-nanduk siapa? Ya kan? Dan tanduk keselamatan, what is that? Ya kan? Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini dulu yang harus sudah mengerti. Buat orang Yahudi, horn is very, very important. Sama-sama bilang sama saya, tanduk itu penting. Kenapa? Karena orang Yahudi, misalnya contohnya Rosh Hashanah. Rosh Hashanah disebut juga, Rosh Hashanah itu artinya tahun baru. Awal tahun, ya kan? Nah, Rosh artinya kepala. Shana artinya tahun. Rosh Hashanah artinya kepalanya tahun, the head of the year. Artinya awal dari segalanya. Ya kan jelas? Nah, tetapi juga disebut sebagai the day of shofar. Yom Shofar. Apa itu Yom Shofar? Yom artinya hari. Shofar artinya, do you know shofar? Shofar itu trompetnya orang Yahudi. Tetapi bukan trompet biasa, trompet yang terbuat dari tanduk. Ya kan? So, orang Yahudi, waktu tiup shofar itu ada dua. Satu, mengingatkan mereka bahwa Tuhan memerintahkan mereka untuk meniup shofar. Dan meniup shofar itu salah satu tanda mereka bersuka cita. Jadi waktu mereka meniup shofar, sebetulnya mereka sedang mengingat Tuhan menyuruh kami untuk bersuka cita in every condition of life. Dan yang kedua, shofar juga ditiup waktu musuh dikalahkan. Jadi untuk memberitahu ke seluruh kota bahwa kemenangan sudah terjadi, maka shofar ditiup. Jadi buat orang Yahudi, tanduk atau keren ini adalah sesuatu yang sangat penting. Kenapa? Karena tanduk ini yang pertama mengingatkan mereka tentang perintah untuk bersuka cita. Dan yang kedua, tanduk juga adalah lambang sorak-sorai kemenangan. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nah, buat kita, tanduk cuma tanduk. Bahkan punya kesan sedikit negatif. Kenapa? Saya istri mesti tunduk sama suami. Itu kalau suami saya baik, kalau suami saya macam-macam, nggak saya tanduk aja udah mujizat. Iya kan? Jadi tanduk buat orang Indonesia itu lambang perlawanan. Tetapi buat orang Yahudi is very different. Itu lambang perintah untuk bersuka cita dan lambang sorak-sorai kemenangan. Nah, mari kita belajar bagian ayat firman Tuhan ini. Mazmur 18 dalam bahasa Ibrani disebut Keren Yish'i. Keren Yish'i. Keren Yish'i artinya tanduk keselamatanku. Kalau Keren Yish itu tanduk keselamatan. Keren Yish'i itu berarti tanduk keselamatanku. The horn of my salvation. Klik. Aha. Ayat ini pernah kita bahas sebelumnya. Untuk pemimpin kedua dari hamba Tuhan yakni apa? Daud. Daud tidak memperkenalkan dirinya sebagai the king of Israel. Tapi dia lebih bangga untuk bilang I am apa? Servant of God. Sama-sama bilang saya hamba Tuhan. Yakni Daud yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan. Pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Artinya justru di puncak kemenangannya dia tahu dia hanya hamba Tuhan. Dia bukan panglima yang hebat, dia bukan raja yang luar biasa, tapi dia adalah hamba Tuhan. Sama-sama bilang saya hamba Tuhan. Kalau engkau sukses itu bukan karena engkau hebat, tapi karena darah yang tertumpah bagimu. Kalau engkau diberkati Tuhan itu bukan karena engkau hebat,
tapi karena ada korban di atas kayu salib. Setiap kali engkau menerima begitu banyak berkat Tuhan, tunduk kepala di hadapan Tuhan dan bilang terima kasih Tuhan, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Tapi sebaliknya waktu engkau menghadapi masalah yang besar, waktu engkau menghadapi kegagalan yang parah juga jangan kecewa. Ingat ada darah yang tertumpah di kayu salib, ada korban yang terjadi di Golgota. Sehingga engkau dengan bangga berkata, aku tidak takut karena aku hamba Tuhan. Aku dijaga dan dipelihara Tuhan dan diberikan yang terbaik oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Sama-sama bilang sama saya, tidak ada alasan buat saya untuk stres. Kalau saya bersuka cita, saya tidak akan bangga dan tidak akan menjadi sombong. Tapi saya bilang terima kasih. Semua adalah privilege, semua adalah kehormatan karena saya adalah hamba Tuhan. Tetapi waktu saya gagal, saya tertekan, waktu saya dalam tekanan, waktu saya dalam masa-masa yang sukar. Saya pun akan tetap tersenyum dan bilang terima kasih karena aku hamba Tuhan. Pasti hanya yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi aku. Amin. Lihat ayat ini selanjutnya. Ia berkata, aku mengasihi engkau ya Tuhan apa? Kekuatanku. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan adalah kekuatanku. Klik. Aha. Ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku, dan penyelamatku apa? Eli, Allahku. Gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku apa? Kota bentengku. Terpujilah Tuhan seruku, maka aku pun apa? Selamat daripada musuhku. Tali-tali maut telah meliliti aku dan banjir-banjir jahanam apa? Telah menimpa aku. Klik. Aha. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku. Perangkap-perangkap maut terpasang apa? Di depanku. Kira-kira kalau baca ayat-ayat bacaan ini, Daud dalam kondisi apa? Hello? Kira-kira kalau sudah baca ayat-ayat bacaan ini, Daud dalam kondisi apa? Kira-kira kalau ada banjir-banjir jahanam, tali-tali maut, kira-kira dalam kondisi apa? Parah. Sama-sama bilang sama saya, parah. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku, perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Wow, ia mendengar suaraku. Sama-sama bilang Tuhan dengar. Bu, kalau ibu lagi banyak masalah bu, ibu ngomong sama suami, kadang kalau bukan dengar bu, dibentak. Lu tuh ya gak tahu laki-laki lagi susah lu nuntut melulu. Mampusku. Bu, boleh gak saya ngomong sesuatu? Kalau ibu lagi senang bu, ketemu siapa aja silahkan. Tapi kalau lagi susah bu, hati-hati ketemu siapa bu. Bener bu. Bener bu. Kalau ibu lagi senang bu ya, ibu lagi senang nih bu. Lewat depan kucing, kucing aja bilang saudara. Bener bu. Tapi kalau ibu lagi susah bu, kakak kandung sendiri, kakak kandung. Meskipun gak usah lewat tes DNA. Kalau ibu lagi susah, ibu telepon. Nomor telepon yang Anda tuju, acuh. Daud bilang apa? Aku berteriak dan Tuhan mendengar jeritanku. Amin. Bu, ngeluh sama mertua, belum tentu dia dengar ceritamu. Yang ada dia cuma bilang, kan gue udah bilang apa. Paling sakit tuh ya, kalau kita lagi ada masalah, tiba-tiba orang bukan nolong kita malah, kan gue juga udah bilang dari dulu, Coba lihat. Ketika aku dalam kesesakan, aku apa? Boleh nggak ayat ini kita garis bawahi? Kalau saudara pakai gadget di highlight. Ketika aku dalam kesesakan,
aku berseru kepada Tuhan. Dengan lain kata, ketika aku dalam kesesakan, aku hanya bisa berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku saja, aku berteriak minta tolong. Dan hasilnya, ia mendengar suaraku dari baitnya, teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nah, begini, klik. Daud menyebut Tuhan sebagai apa? My God. Dia menyebut Tuhan sebagai Eli. Sama-sama bilang sama saya, Eli. My God. Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia menyebut Allah dalam hubungan yang erat. It's not just only God of Abraham, Isaac, and Jacob. It's not just only God of Israel. But he called God as my God. Amin. Sama-sama bilang Tuhan saya. Nah, saya catat di sini begini. Itu bicara tentang apa? Kedekatan serta keakraban. Sama-sama bilang sama saya kedekatan dan keakraban. Tapi kemudian dia menyebut Tuhan juga dalam beberapa sebutan. Satu, dia sebut Tuhan as my rock. Sebagai bukit batu. Dalam bahasa Ibraninya dibilang Shelah. Bukit batu. Shelah. Selanjutnya, dia juga menyebut Tuhan sebagai kubu pertahanan. Artinya mau diserang bagaimanapun, kalau aku diserang, ada kubu pertahanan yang menjaga aku dan itu Tuhan. Matsud. Yang ketiga, dia menyebut Tuhan juga sebagai Palat. Palat itu artinya yang mengangkat saya keluar dari keadaan yang sangat berbahaya. Palat. Atau suka pakai istilah penyelamat. Selanjutnya dikatakan Tuhan sebagai gunung batu. Gunung dalam bahasa Ibrani itu Har. Jadi gunung Hermon, Har Hermon. Pokoknya apapun yang pakai Harmagedon itu artinya gunung Megiddo. Karena apapun yang pakai har itu artinya gunung. Ya kan? Itu tidak berlaku untuk orang Jawa. Jadi hari bukan berarti gunungnya ri. Ya kan? Nah, tapi semua bahasa Ibrani kalau udah ada har artinya bukit atau gunung. Nah, Zur itu bukan sekedar gunung tapi gunung batu. Gunung yang 100%-nya adalah batu. Dan kalau bicara gunung batu, tidak bisa ditembus oleh apapun dan itu yang dipahami oleh Daud. Dan semua yang dia sebut ini adalah istilah keseharian. Yang hari-hari di mana dia melihat pemandangan yang ada di Yerusalem, pemandangan yang ada di Bethlehem, pemandangan yang ada di kota Daud. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, sehingga sebutan-sebutan ini karena dia adalah gembala, so sebutan-sebutan ini yang dia pelajari. Artinya apa? Kalau dombanya sedang dalam bahaya, dia bertindak sebagai palat yang menyelamatkan dombanya. Tetapi kalau tiba-tiba ada cuaca buruk, maka dia akan mencari gua dan dia akan bersembunyi di Zur, di gunung batu, di dalam gua itu. Sehingga cuaca seburuk apapun tidak bisa mengakibatkan sesuatu yang buruk terhadap domba-dombanya. Jelas sampai di sini? Selanjutnya, dia menyebut Tuhan sebagai apa? Hoxcaca, tempat aku berlindung. Iya kan? Kalau dia dalam bahaya, karena musuh mau menyerang, maka dia harus mencari tempat namanya Hoxcaca. Hoxcaca itu beda sama gunung batu. Gunung batu adalah tempat berlindung sesaat. Biasanya di tengah badai. Badai pasir kah, badai apa, dia akan sembunyi sesaat. Tapi Hoxcaca itu tempat berlindung di mana dia mendapat makanan.
Jelas sampai di sini? Di mana dia punya air. Kenapa? Hoxchacha, tempat di mana dia berlindung bukan hanya untuk sesaat. Mungkin 2 bulan, 3 bulan. Biasanya itu ketika musuh sedang menyerang. Iya kan? Atau ketika cuaca menjadi sangat ekstrim. Sangat dingin. Atau sangat panas. Maka dia harus ada di Hoxchacha. Tempat di mana dia berlindung. Dia nggak buat apa-apa. Dia makan, minum dengan tentram. Itu sebabnya Daud bilang apa? Tuhan menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Makanya di dalam bagian lain Alkitab bilang apa? Tuhan memberkati orang yang dikasihnya pada waktu tidur. Karena apa? Ada Hoxchacha. Ada tempat di mana dia berlindung dalam bahaya. Di tempat itu dia aman. Musuh nggak bisa menyerang dia. Tapi di hadapan musuh dia dapat menikmati segala berkat Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Daud menyebut Tuhan juga as my magen. Ya kan? Kalau sudah lihat bintang Daud. Orang Amerika lihat Magen David namanya. Magen Daud. Tiba-tiba dirubah namanya jadi Star of David. Karena bentuknya seperti bintang, ya kan? 2 segitiga, 1 ke bawah, 1 ke atas. Seorang menyebut itu sebagai Star of David. Tetapi dalam bahasa Ibrani tidak pernah dibilang Star of David. Tetapi dibilang Magen Daud. Magen itu artinya perisai. Kenapa bentuknya aneh begitu? Kenapa ada 6 sudut? Karena perisai itu untuk menjaga. Tetapi untuk menjaga serangan, tetapi pada saat-saat terdesak, sebelum pedang dikeluarkan, maka perisai ini akan dibalik dan pada saat yang bersamaan itu juga dipakai untuk menyerang. Makanya bentuknya kan beda perisai Indonesia kan. Perisai dunia rata-rata biasa. Tetapi orang Yahudi smart. Jadi dia mikir juga daripada gue punya pedang lagi. Pada saat yang bersamaan itu bisa dipakai untuk perisai. Pada saat yang bersamaan bisa dipakai untuk menyerang. Itu yang Alkitab bilang pedang bermata 2. Jelas sampai di sini? Perisai, sama-sama bilang sama saya magen. Jadi Indonesia dan negara-negara yang normal akan menyebut Red Cross atau palang merah atau salib merah. Tapi karena istilah salib udah lebih ke arah kekristenan, makanya dipakai istilah palang merah, betul? Tetapi negara-negara muslim akan pakai bulan sabit merah atau red crescent. Nah, Yahudi beda sendiri. Dia nggak mau pakai red crescent karena itu muslim, dia nggak mau pakai red cross karena itu Christian. So akhirnya apa yang dia pakai? Magen Daud. Dia pakai Magen Adom. Adom artinya merah. Magen Daud itu artinya perisai. Makanya di mana-mana termasuk apanya itu namanya negaranya, benderanya ada magen. Magen mengingatkan bahwa apapun serangan kita, kalau kita sudah nggak bisa selesaikan, Tuhan yang akan menjadi perisai yang melindungi kita. Yang setuju katakan amin. Selanjutnya, Keren Yeshii atau tanduk keselamatan. Itu akan kita bahas hari ini dan selanjutnya klik. Misgab atau kota benteng. Di mana sebuah kota, di mana saya terlindungi dan tidak dapat dijatuhkan putusan bersalah apapun karena itu adalah kota benteng. Orang Yahudi disuruh Tuhan membangun kota benteng sehingga orang yang berdosa secara tidak sengaja harus lari ke kota benteng itu. Dan kalau dia sampai di kota itu, maka hakim dari manapun tidak bisa memberi tuduhan. Berkali-kali Daud bilang Tuhan adalah kota bentengku. Manusia mencari kesalahanku, tapi Tuhan yang membenarkan aku dan aku tidak takut. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Nah, ada sebuah pertanyaan kritis. Mengapa Tuhan disamakan dengan tanduk? Nah, saya jelaskan begini dulu. Klik. Ingat. Dari pembahasan pertama kita tentang nama-nama Allah, selalu saya bilang ada 2 prinsip utama kita mengenal Tuhan. Apa itu? 1, inisiatif Allah yang memperkenalkan diri kepada manusia.
Ehye, Asher, Ehye. Aku adalah aku. Amin. Musa ngotot nanya nama sama Tuhan. Halo. Sampai hari ini orang ribut. Nama Tuhan harus Yahweh, Yehova, apapun. Saya mau bilang itu pemikiran yang sangat bodoh. Karena Allah bukan seperti manusia yang harus ribut dengan DNA dan akte kelahiran. Super. God is spirit. Allah itu apa? Roh. Jangan sibuk-sibuk dengan otak-otak tolol saudara itu sambil bilang, ya tapi kan Tuhan mesti dipanggil dengan namanya. Tuhan gak mati gaya model begitu kok. Bener deh. Saudara kan gak pernah juga manggil bapak saudara dengan namanya kan. Hai Tumpal. Hai Lambok. Saudara kan gak pernah panggil nama mama saudara dengan namanya kan. Hai Swilan. Ya kan. Kadang-kadang saudara cukup bilang sama dia mama. Kadang-kadang saudara cukup bilang wanita terhebat yang pernah ada di muka bumi. Mama saudara langsung. Musa tanya sama Tuhan, what is your name? So when people ask me about your name, I can tell them. Tuhan langsung bilang apa? Ehye, Asyer, Ehye. Tuhan gak bilang my name is Yahweh, my name is Yehovah. Nah, Tuhan bilang Ehye, Asyer, Ehye. Yang artinya aku adalah aku. Artinya aku tidak bisa disamakan dengan apapun. Aku tidak bisa ditandingi dengan apapun. Apapun aku mau aku akan lakukan karena aku adalah aku. Selesai. Amin. Jelas sampai di sini? Iya kan? Nah itu yang saya bilang. Dalam banyak hal, Tuhan memperkenalkan diri. Dalam ketidakmengertian manusia. Nah, tetapi yang kedua, prinsip kita mengenal Tuhan, kesadaran manusia yang seringkali didasari pada apa? Pengalamannya. Itu yang saya bilang, kadang-kadang kita menyebut Tuhan penyembuh karena dia menyembuhkan penyakit kita. Kadang-kadang Tuhan adalah Allah yang menjawab doa, so kita panggil dia terima kasih Tuhan, engkau Allah yang menjawab doaku. Amin. Terima kasih Tuhan, engkau adalah Tuhan yang mengubah hati suamiku. Terima kasih Tuhan, engkau yang memulihkan rumah tanggaku. Sehingga saya memanggil Tuhan berdasarkan apa? Pengalaman. Terima kasih Tuhan, engkau yang mengangkat aku dari maut. Terima kasih Tuhan, engkau yang menyelesaikan utang-utangku. Terima kasih Tuhan, engkau yang mengangkat aku dari rasa malu karena manusia mempermalukan tapi Tuhan membela. Amin. Nah, hari ini ketika Daud berkata Yahweh atau Yudhe Vavhe atau Yehova Keren Yeshii. Kenapa dia bilang tanduk keselamatan? Kenapa kita nggak mengerti? Karena Daud pengalaman sehari-harinya adalah apa? Gembala. Amin. So setiap hari bangun pagi sampai tidur malam dia lihat tanduk. Tetapi dia juga carrying this keren. Dia juga membawa tanduk itu. Kenapa? Karena di masa-masa tertentu dia mainkan kecapi. Dan dia tiup trompet ini. Dia tiup shofar ini. Sehingga dari pengalaman itu akhirnya dia menyebut Tuhan. Keren Yeshii. Sebagai tanduk keselamatanku. Klik, saya pelajari di sini. Karena Daud adalah seorang gembala. Dalam perenungannya sebagai seorang gembala dia memahami. Ada 3 hal penting tentang tanduk minimal yang dia pahami. Sehingga akhirnya kemudian dia menyebut Tuhan sebagai Keren Yeshii atau tanduk keselamatanku. Yang pertama. Tanduk adalah lambang kepercayaan diri. Dia memperhatikan bahwa domba-domba gembalaannya berjalan dengan tanduk itu sebagai tanda bahwa
Mereka punya kepercayaan diri. Dan karena dia seorang gembala, dia juga bergaul dengan berbagai binatang-binatang yang ada di Israel. Seperti kambing gunung, ya kan? Gedi, dan berbagai binatang-binatang lainnya. Rusa. Makanya ada bagian lain dalam Alkitab seperti rusa rindu sungaimu. Demikian apa? Jiwaku rindu kepadamu. Karena itu yang dia lihat dalam kesehariannya. Dan dia lihat binatang-binatang yang memakai tanduk-tanduk yang tinggi dan baik. Itu berjalan dengan tegak. Dia tidak takut menghadapi musuh. Karena setiap kali menghadapi musuh, hal yang pertama tanduknya dia turunkan. Karena itu lambang kepercayaan dirinya. Amin. Waktu dia bilang Tuhan tanduk keselamatanku. Artinya dia mau bilang yang membuat aku bangga dalam hidup ini bukan prestasi. Yang membuat aku bangga bukan apa yang aku berhasil raih. Tetapi yang membuat aku bangga bahwa Tuhan pembela aku, penyelamat aku, mengasihi aku. Punya rencana yang indah buat hidup aku. Makanya Paulus bilang kalau aku mau bermegah, aku hanya bermegah dalam Allah yang menyelamatkan aku. Maka Yesus bilang di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi dengan lain kata kita bisa berkata bersama Yesus kita sanggup melakukan segala perkara. Amin. Sama-sama bilang Tuhan kebanggaan saya. Jangan bangga dengan harta karena harta bisa hilang. Jangan bangga dengan prestasi karena prestasi satu saat pun akan tidak dibicarakan orang lagi. Jangan bangga dengan apa yang kau raih karena apa yang kau raih satu saat bisa tidak akan kau raih lagi. Tetapi banggalah bahwa Tuhan telah menyelamatkan kita. Dan biarlah kita menyadari kebanggaan kita. 1, Yesus mau mati buat kita. 2, dia berjanji tidak akan meninggalkan kita. 3, dia selalu memberikan yang terbaik buat kita. Dan yang keempat, dia tidak pernah mengecewakan dan mempermalukan kita. Berikan tepuk tangan yang meriah. Yang kedua, dia pahami tanduk sebagai keberanian. Untuk menghadapi situasi yang mengancam, sama-sama bilang saya tidak takut. Daud bilang, dan itu dibuat menjadi lagu anak sekolah minggu. Waktu aku takut, aku percaya padamu Allah Tuhanku. Nah itu bagus tuh kalau lagu begitu. Jangan anak sekarang, I don't talk anymore. Ya dia udah gak mau ngomong lagi, kenapa? Ngambek apa-apa. Maraju dia. Pantas banyak suami istri udah gak ngomong lagi. Habis lagunya, I don't talk anymore. Today I don't want to do anything. Ya udah, malas ngana. Tapi waktu aku takut, aku percaya. Amin. Daud bilang tidak ada yang menakutkan bagi aku. Amin. Alkitab bilang apa? Jika Allah di pihak aku, tidak ada yang dapat melawan aku. Keberanian kita bukan karena kita berpengalaman. Daud berdiri di hadapan Goliat, dia bilang, kau boleh mendatangi aku dengan pedang tombak dan lembing, aku datangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Amin. Sama-sama bilang Tuhan yang membuat aku berani. Makanya hidup Kristen ya, khususnya ya, saudara-saudara yang kerja gitu. Kalau bos sudah di kantor perintahkan sesuatu, jangan pernah bilang gak bisa. Bilang aja bisa dulu, bilang aja bisa. Selanjutnya Tuhan pasti bela. Hidup tuh punya rasa percaya diri dulu. Saya tuh paling gregetan sama orang yang ini bisa gak? Waduh. Yang kayak begini untuk jadi teman aja kita malas, apalagi staff. Apalagi jadi pasangan teman hidup. Orang tuh kalau optimis, itu cepat dapat pasangan teman hidup. Walaupun kurang ganteng. Hidup tuh, aduh. Apalagi suami-suami, kalau istri bilang apa, bisa aja dulu. Nanti selanjutnya Tuhan pasti tolong. Iya kan? Lu jangan jadi laki-laki lu kalau apa-apa aja gak bisa, apa-apa berat. Repotnya begini, waktu pacaran memang apa aja bisa dia. Pas sudah kawin,
Percuma jadi laki-laki. Hidup tuh jangan lihat masalah dulu, kenapa sih? Orang kayak gitu tuh di kantor, yang optimis-optimis, cepat naik pangkatnya. Bener. Suami-suami yang apa-apa bisa-bisa, waduh. Istri bilang, ditukar tambah sama Monas juga saya gak mau. Lu pikir lu Tugu Pahlawan mau ditukar sama Monas? Tapi maksud saya adalah, hidup tuh percaya sama Tuhan. Amin. Hidup tuh jangan apa-apa lihat masalahnya dulu gitu. Daud bilang, Tuhan tanduk keselamatanku. Artinya setiap kali aku lihat musuh, aku tidak lihat musuh sebagai hal yang menakutkan. Tapi aku melihat Tuhan di dalam kehidupanku yang akan mampu mengalahkan musuh. Yang setuju katakan amin. Yang ketiga. Jadi satu, tanduk lambang apa? Kepercayaan diri. Dua apa? Keberanian untuk menghadapi situasi yang mengancam. Yang ketiga. Kesiapan untuk apa? Mengalahkan musuh. Jadi kita melihat musuh, gak langsung membiarkan otak kita ini terintimidasi. Nanti jangan-jangan begini, jangan-jangan begini. Anak Tuhan boleh gak stop sama you punya jangan-jangan itu? Sama-sama bilang, saya anak Tuhan. Saya harus stop sama jangan-jangan. Boleh gak kita berpikirnya gini, aku percaya. Boleh gak kita berpikir gitu mulai hari ini? Bos, darah Yesus sudah tertumpah bos. Apa artinya terima perjamuan suci? Oke, saya percaya perjamuan suci bisa mencurahkan kesembuhan. I know. Tapi bukan cuma kesembuhan. Amin. Karena kalau perjamuan suci cuma bisa menyembuhkan, maka di gelasnya mesti ada tulisan, semoga lekas sembuh. Tapi yang paling penting, perjamuan suci, the price had been paid. Sama-sama bilang harganya sudah dibayar. Sehingga apapun yang namanya musuh, mau itu penyakit kayak, mau itu penderitaan kayak, mau goncangan rumah tangga kayak, mau kesulitan keuangan kayak, kita akan menghadapinya dengan percaya bahwa Tuhan pembela kita menyelesaikan segalanya. Sama-sama bilang Tuhan tanduk keselamatan. Sama-sama bilang Tuhan tanduk keselamatan. Berarti kalau hari ini sudah berdoa, Tuhan engkau tanduk keselamatanku, sudah mengerti. Amin. Karena tanduk itu artinya ada sorak-sorai kemenangan. Karena waktu shofar ditiup, kita mau beritahu kepada setiap musuh bahwa musuh tidak punya kuasa. Allah telah menyelamatkan kami dengan perkara-perkara yang dahsyat. Berikan tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya, klik. Pernyataan Tuhan sebagai tanduk keselamatan mengandung beberapa makna penting yang saya pelajari di sini. Yang pertama, saya pelajari. Allah dapat dipahami dalam kesederhanaan manusia. Amin. Tanduk sesuatu yang very simple. Tapi karena Daud hari-hari melihat perilaku binatang-binatangnya. Betapa membanggakan tanduk dari perihal yang simple ini. Allah dapat kita pahami. Masuk sekolah teologi, belajar sekolah teologi itu bagus. Tetapi kadangkala kita bisa pahami Allah meskipun kita belum sekolah teologi. Sekolah teologi harus mendekatkan seseorang makin dekat sama Tuhan. Sekolah teologi harusnya membuat seorang makin cinta Alkitab, makin bangga akan mujizat, makin semangat melayani Tuhan. Kalau sekolah teologi sudah mengajarkan bahwa mujizat sudah tidak terjadi lagi, itu bukan sekolah teologi. Buat apa sekolah teologi kalau 5 tahun, 7 tahun, 6 tahun sekolah, akhirnya ujung-ujungnya cuma tidak percaya mujizat. Nongkrong aja di pasar ular 3 bulan, engkau juga gak akan percaya mujizat lama-lama. Jadi tukang copet sudah lama-lama di situ. Iya kan? Justru kita dapat pahami Allah dalam kesederhanaan. Amin. Yang kedua, pernyataan Tuhan sebagai tanduk keselamatan mengandung makna. Klik. Sebagaimana kita pahami, seperti itulah Dia. Amin. Kalau saya bilang dia Tuhan yang besar, dia menjadi Tuhan yang besar buat saya. Tapi kalau setiap hari saya bilang saya udah doa, Tuhan gak jawab doa saya udah minta sama Tuhan, Tuhan gak bela saya. Itu juga yang kau lihat. Tapi kalau kau tiap hari berkata, aku percaya Tuhan juru selamatku, Allah pembelaku, Allah satu-satunya sandaranku, itu juga yang kau alami. Makanya Tuhan bilang kepada Bartimius yang buta, jadilah
padamu sesuai imanmu. Apa yang kau pahami tentang Allahmu? Dia hebat, dia dahsyat, dia luar biasa, dia bisa diandalkan. Maka itu juga yang akan kau alami dalam hidupmu. Tapi sebaliknya kalau kau pikir Tuhan udah ninggalin saya, Tuhan nggak dengar doa saya, Tuhan nggak pernah bela saya, Tuhan nggak beri kemenangan buat saya. Itu juga yang kau alami. Ngapain saya biarkan setan mendikte saya tentang pemahaman saya tentang Tuhan. Saya tidak akan biarkan setan mendikte saya tentang pemahaman tentang Tuhan. Tapi saya akan pegang Alkitab saya. Apa yang Alkitab saya katakan, itu yang saya percayai tentang Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah. Yang ketiga, pernyataan Tuhan sebagai tanduk keselamatan mengandung makna. Dia memang dapat kita banggakan. Amin. Patutkah kita membanggakan uang? Tidak. Patutkah kita membanggakan status sosial? Tidak. Patutkah kita membanggakan prestasi? Tidak. Karena itu semua hanya menjadi pemicu kita untuk menjadi sombong, belagu, tengil, dan aneh. Tetapi kalau kita membanggakan Tuhan, Tuhanlah sumber sukacitaku. Tuhan sumber kebanggaanku. Tuhan tidak pernah mengecewakan aku. Berikan tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya yang keempat, yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Pernyataan Tuhan sebagai tanduk keselamatan mengandung makna. Makin kita mengenal Dia dengan hati dan pemahaman, makin mudah juga bagi kita untuk mengasihi dan mempercayakan segalanya kepadanya. Ayub bilang apa? Tadinya aku mengenal Tuhan dari kata orang saja. Tetapi sekarang mataku sendiri melihat kemuliaannya. Jangan sampai kayak orang buta ngamen burung nuri katanya, terbang tinggi katanya, jauh tinggi katanya, di awan-awan katanya. Sampai kita bingung, Mas. Kenapa lagunya jadi acak-acak begitu? Maaf Mbak, saya kan buta Mbak. Tahu burung nuri juga dari kata orang Mbak. Tahu yang namanya awan juga dari kata orang Mbak. Tahu yang namanya terbang juga dari kata orang. Daripada saya ditanyain orang, mas burung nuri kayak apaan? Ya kan? Kan orang Indonesia suka aneh-aneh. Ya kan? Makanya mendingan saya jujur aja Mbak. Saya kasih tahu bahwa saya nggak pernah lihat. Makanya burung nuri katanya, terbang tinggi katanya, jauh di awan katanya. Ya kan? Jangan sampai kita nyanyi lagu Kristen juga gitu. Allah kita heran dan besar katanya. Allah yang heranlah katanya, Allah yang cinta kita semua katanya, berkati dengan limpah katanya, ya kan? Repot saudara-saudara. Di saat badai katanya bergelora, katanya ku takkan terbang katanya bersama Dia katanya, hancur. Ya. Tapi hari ini saya mau bilang, kalau kita mengenal Tuhan dengan hati, makin gampang kita mengalami hal-hal yang dahsyat dengan Dia. Amin. Jangan kenal Tuhan hanya dari kata orang. Jangan kenal Tuhan hanya kata para pendeta. Tapi hari ini kita bilang, mataku sendiri mengalami bahwa Tuhan yang aku sembah, tanduk keselamatan dan bisa dipercaya. Berikan tepuk tangan yang meriah.